Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Najila dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 19 Garut. Dalam pembuatan video kali ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian sekolah dalam mata pelajaran fisika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi nuklir di dunia. Sebelum ke penerapannya, saya akan menjelaskan apa sih nuklir itu. Menurut para ahli, nuklir selalu berhubungan dengan atom dan atom memiliki beberapa muatan seperti elektron, proton, dan neutron. Secara umum, nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion. Pada nuklir terdapat dua jenis reaksi, yaitu reaksi fisi, di mana reaksi fisi ini terjadi pembelahan inti atom yang menghasilkan energi, dan yang kedua yaitu reaksi fusi, yaitu reaksi penggabungan inti atom yang menghasilkan energi. Dan apabila nuklir disalahgunakan akan menjadi senjata yang mematikan seperti bom. Tetapi apabila digunakannya dengan positif, sangat berguna untuk kehidupan manusia. Teknologi nuklir sendiri adalah teknologi yang melibatkan reaksi dari inti atom. Nah, nuklir pun memiliki kegunaannya seperti pembangkit listrik, pertanian, bidang kesehatan, bidang industri, dan masih banyak lainnya. Meski telah diteliti sejak abad 19, pengembangan teknologi nuklir baru dimulai di tahun 1932 ketika Ernest Rutherford dan James Chadwick melakukan penelitian yang serius terhadap atom. Mereka bereksperimen oleh para peneliti lain pun dilakukan setelahnya. Menjelang tahun 1940-an, nuklir pertama berhasil diciptakan di Amerika. Hal ini kemudian diikuti dengan pembangunan depo nuklir lainnya. Sayangnya, perkembangan ini berujung fatal 1 bulan setelah uji coba pertama nuklir tragedi peledakan atom pertama oleh Amerika yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Hasil Perang Dunia II berhasil memunculkan berbagai tuntutan untuk mengalihfungsikan teknologi nuklir ke arah yang lebih positif, sehingga beberapa negara mulai menggunakan teknologi tersebut untuk kepentingan masyarakat. Diawali oleh Uni Soviet yang mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Obninsk yang berkapasitas 6 MW. Kemudian disusul oleh Amerika pada 17 Juli 1955 dengan pembangunan Reaktor 3 awal mulai dari reaktor ID dilanjut di kota Idaho reaktor yang berkapasitas 2000 kW yang digunakan untuk mengaliri listrik seisi kota Arco. Setelah itu, pada tahun 1965, PLTN komersial yang pertama di dunia yang bernama Cardell Hall Windscale, Inggris dibangun. PLTN ini memiliki kapasitas 200 MW yang dihasilkan oleh 4 reaktor berjenis Magnoll. Sejak saat itu, kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia mengalami peningkatan drastis. Pada tahun 1960, terpakai sebesar 1 GW, naik pada akhir tahun 1970-an menjadi 100 GW, dan di akhir 1980-an dengan kapasitas 300 GW. Hari ini, sekitar 10% listrik dunia dihasilkan dari tenaga nuklir atau kurang lebih 2.500 MW per jam setiap tahun. Sekitar 440 reaktor nuklir dengan kapasitas total produksi sekitar 377.000 MW telah beroperasi di 30 negara. Sedangkan lebih dari 60 reaktor lagi sedang dibangun dan 150 reaktor sedang dalam tahap perencanaan. Aplikasi nuklir di dunia saat ini. Beragam reaksi nuklir telah berhasil diamati oleh para ilmuwan. Tetapi secara umum terdapat 4 tipe reaksi nuklir, yaitu reaksi fisi, reaksi fusi, pelarian radioaktif, dan transmutasi inti. Namun, untuk menghasilkan energi nuklir, hanya reaksi fusi dan fisi yang dapat digunakan. Kedua reaksi tersebut bisa dikontrol dengan menggunakan alat, yaitu reaktor. Alat untuk mengendalikan reaksi fisi berantai sekaligus menjaga kesinambungan reaksi tersebut. Berdasarkan kegunaannya, reaktor terbagi menjadi dua jenis, yaitu reaktor daya dan reaktor riset. Pada reaktor daya yang dimanfaatkan adalah uap yang bersuhu dan bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh reaksi fisi untuk memutar turbin yang biasanya digunakan untuk energi listrik. Reaktor daya pun terdapat dua, yaitu reaktor termal dan reaktor cepat. Dan pada reaktor riset sendiri digunakan utamanya untuk penelitian, pelatihan, dan pendidikan, bukan digunakan untuk menghasilkan energi listrik yang besar. Jenis reaktor riset umumnya berbentuk
full type. Reaktor-reaktor ini menghasilkan berbagai hal yang berguna untuk berbagai bidang, termasuk fisika, kimia, industri, dan juga untuk memproduksi radioisotop. Radioisotop sendiri memiliki fungsi untuk berbagai bidang seperti bidang kesehatan, bidang pertanian, teknologi, dan industri. Penerapan teknologi nuklir di dunia, setelah saya mencari tahu, teknologi nuklir ini kebanyakan digunakan untuk tenaga energi listrik. Adapun berbagai negara yang menggunakan yang tergolong sebagai negara produsen energi nuklir terbesar di dunia dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama, ada negara Amerika Serikat, kedua yaitu Prancis, selanjutnya ada Cina, lalu Rusia, dan yang terakhir yaitu Korea Selatan. Dan beberapa tipe nuklir, tentu saja tadi sudah disebutkan bahwa nuklir bisa digunakan sebagai teknologi di berbagai bidang. Dari beberapa tipe reaksi nuklir, tentu saja tadi sudah disebutkan bahwa nuklir bisa digunakan sebagai teknologi di berbagai bidang. Pertama, di bidang kesehatan atau hal medis. Energi nuklir yang digunakan untuk mendiagnosa maupun pengobatan atau terapi. Kedua, di bidang pertanian. Di bidang pertanian, teknologi nuklir digunakan untuk mendapatkan varietas tanaman yang unggul seperti varietas padi dan kedelai melalui teknik iradasi. Ketiga, di bidang peternakan. Di bidang peternakan, teknologi nuklir telah dimanfaatkan untuk memproduksi vaksin untuk anak ayam, penggemukan hewan ternak, peningkatan daya tahan ternak terhadap penyakit. Keempat, di bidang industri. Banyak menggunakan radioaktif, misalnya mencari minyak bumi, sterilisasi, pengujian kualitas bahan, konstruksi, dan banyak lagi. Kelima, di bidang biologi. Radioisotop ini digunakan untuk mempelajari mekanisme pada reaksi fotosintesis. Keenam, di bidang pangan. Iradasi makanan adalah proses memaparkan makanan dengan radiasi pengion yang ditunjukkan untuk menghasilkan mikroorganisme, bakteri, virus, atau serangga yang diperkirakan berada dalam makanan. Dan di bidang hidrologi, untuk menguji kecepatan aliran sungai atau aliran lumpur, radioisotop natrium-24 ini dapat digunakan untuk mengukur debit air yang biasanya digunakan dalam bentuk garam atau NaCl. Sebenarnya masih banyak lagi, seperti di Moskow 10 juta penumpang menggunakan energi nuklir untuk transportasi sehari-hari setiap kali perjalanan. Penghancur es bertenaga nuklir digunakan untuk membuat rute lautan di seluruh dunia. Dalam peluasan penggunaan energi nuklir sampai menggunakan tenaga nuklir untuk mengitari luar angkasa sebagai bahan baku yang sangat amat powerful untuk misi luar angkasa. Nah, di Indonesia sendiri, awal mula pengembangan program teknologi nuklir ini pertama kali direncanakan pada tahun 1954 saat pemerintah Soekarno membentuk Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitas. Pada tahun 1958, pengembangan Panitia Negara tersebut menjadi Dewan Tenaga Atom atau DTA dan Lembaga Tenaga Atom atau LTA. Nah, pada tahun 1965, LTA kemudian disempurnakan menjadi Batan atau Badan Negara Atom Nasional. Juga dilakukan pembangunan reaktor Triga Mark II di Bandung oleh Batan. Pada tahun 1979 melakukan pembangunan reaktor di penelitian nuklir Kartini di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1987 melakukan pembangunan reaktor nuklir GA Siwabesi di Serpong. Pada dasarnya, pengembangan teknologi Indonesia dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor energi dan sektor non-energi. Indonesia awalnya tidak ada penerapan teknologi nuklir dalam pembangkit listrik, namun pada tahun 2020 ini telah diadakan dan pada tahun ini akan diujinya PLTN Indonesia yang ada di Kalimantan Barat. Energi nuklir memiliki kelebihan dan kekurangan, itu semua tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Yang pasti harus didedikasikan untuk kebaikan dan perdamaian di muka bumi ini. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai penerapan teknologi nuklir di dunia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.